Selanjutnya ada definisi konsep motivasi. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum motivasi merujuk ke upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran. Di sini kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Ada 3 unsur kunci dalam definisi, yaitu upaya, organisasi, dan kebutuhan. Selanjutnya jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 2. Motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Faktor-faktor motivasi. A. Faktor pemuas atau motivation factor. Faktor ini disebut dengan status air atau intrinsic motivation, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini juga sebagai pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut, atau kondisi intrinsik, antara lain seperti prestasi yang diraih atau achievement, merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. Karena ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi tinggi asalkan diberikan kesempatan. 2. Tanggung jawab atau responsibility merupakan daya penggerak yang memotivasi sehingga bekerja hati-hati untuk bisa menghasilkan produk dengan kualitas istimewa. 3. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri atau the work itself merupakan teori yang disebut teori tingkat persamaan kepuasan atau the steady state theory of job satisfaction, mengemukakan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan kerja. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu B. Faktor pemelihara. 1. Keamanan dan keselamatan kerja. Keamanan dan keselamatan kerja adalah suatu perlindungan yang diberikan organisasi terhadap jaminan keamanan akan keselamatan dirinya dalam bekerja. 2. Kondisi kerja. Kondisi kerja adalah suatu keadaan di mana karyawan mengharapkan kondisi kerja yang kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Hubungan interpersonal di antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Bagian ini merupakan kebutuhan untuk dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta kondisi kerja yang harmonis. Pengertian motivasi menurut beberapa ahli manajemen sumber daya manusia. 1. Gray mengartikan motivasi sebagai sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. 2. Henry Shimomura menyebutkan pengertian motivasi menurutnya adalah sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan imbalan atau hasil yang dihendaki. Jadi, perkenalkan, nama saya Dora Icebelas Tanggang dengan NPM 231531. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang definisi teori motivasi klasik. Teori motivasi klasik atau teori kebutuhan tunggal ini dikemukakan oleh Frederick Wilson Taylor. Menurut teori ini, motivasi para pekerja hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis. Kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup seseorang. Frederick Wilson Taylor mengemukakan teori motivasi klasik atau teori motivasi kebutuhan tunggal. Teori ini berpendapat bahwa manusia mau bekerja giat untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik atau biologisnya, baik berbentuk uang, barang, dan hasil pekerjaan. Halo, perkenalkan, nama saya Karisma Sapitri, saya dari kelompok 2. Definisi teori motivasi kontemporer. Teori motivasi kontemporer bukan teori yang dikembangkan baru-baru ini, melainkan teori ini yang menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjelaskan motivasi karyawan.